Selamat malam. Malam Mas Anas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah berkat doa Mas Anas dan Mas Habibi. Alhamdulillah sehat. Untuk opening boleh perkenalan nama ya, mungkin yang bisa disampaikan gitu. Nanti bukan sistem sih ya. Saya mau tanya-tanya aja. Misalkan ada pertanyaan yang nantinya terlalu privasi dan tidak mau dibagikan, nanti di skip aja gitu. Oh seperti itu, oke. Kalau berkenan, saya jadi dredeg kalau pertanyaannya privasi. Jadi misalkan ada pertanyaan yang kayaknya nggak mau dijawab gitu, ya udah skip gitu aja. Dengan kata-kata skip apa diem saja? Terserah. Oh gitu. Skip apa gitu, gitu ya. Oke. Boleh perkenalan dulu. Kenalkan, nama saya Faisal. Oke, Mas Faisal. Iya, tapi kalau nama kelahiran saya itu Faisal. Karena saya orang Madura, orang menyebutnya Faisal. Faisal. Ya, begitu masyhurnya seperti itu. Sekarang sibuk apa, Mas Faisal? Faisal panggilannya ya? Iya. Saya sibuk ngopi, merawat istri dan anak. Oke. Kalau pekerjaan mungkin? Kalau pekerjaan beraktivitas di apa? Aktivitasnya di bidang properti. Di bidang properti dan usaha online. Oh, berarti punya dua bidang pekerjaan gitu ya? Punya dua bidang pekerjaan, meskipun sebenarnya semua pekerjaan yang halal saya kerjakan. Oh, oke. Berarti yang spesifik ya dua pekerjaan tadi itu. Yang lebih struktural yang dua tadi Betul. Di apa? Di perumahan. Lebih tepatnya di properti dan di online marketing atau digital online. Marketing. Oke. Ya. Kalau sampingan mungkin di luar itu. Di luar itu yang sifatnya bukan pekerjaan, saya masih kuliah. Oh, kuliah. Ya. Kuliah S1. Kuliah S2 di UIN Malang. Oke. Ambil jurusan apa, Mas? Saya ambil jurusan PAI. PAI. Tidak nyambung kan? Islam. Ya, tidak nyambung nggak? S1-nya dulu? S1-nya saya di ekonomi. Ekonomi Unitri. Oke. Jurusan apa dulu? STF. Jadi S1-nya 2. Oh iya. Di ekonomi Unitri sama di STF. Kalau yang di Unitri, jurusan saya ambil jurusan manajemen. Konsentrasinya di bidang sumber daya manusia. MSDM. MSDM. Kalau yang di STF sudah kalau lulus? Di STF saya belajar saja. Oke, belajar. Oke. Kemudian S2-nya ngambil jurusan PAI gitu ya. Mungkin ada yang bisa dibagikan. S1-nya kan ekonomi gitu, kemudian S2-nya pendidikan agama Islam gitu. Kan kebanyakan orang-orang atau teman-teman gitu, misalkan S1-nya ekonomi, S2-nya kan yang nyambung gitu. Entah ada embel-embel saya menjadi pejabat apa biar tidak terbentrok ini, kan mikir panjangnya begitu kalau teman-teman yang lain gitu. Kalau Mas Faisal sendiri ngambil jurusan S2 yang tidak nyambung dengan S1 itu? Berarti saya mau jawab S2-nya dulu atau cerita S1-nya? Yang boleh diungkap aja, terserah. Oh, yang boleh diungkap. Jadi sebenarnya saya ambil S2 itu karena beasiswa. Oh, oke. Alhamdulillah ya. Berarti masuk masyarakat atau orang yang berprestasi akhirnya mendapatkan beasiswa gitu ya. Saya belum merasa ke sana. Meskipun itu disebut prestasi. Oke. Tapi kan itu ada prestasi tersendiri lah, meskipun Mas Faisal nggak mau. Semoga seperti itu. Kalau
Kalau kuliah S1-nya kenapa saya ambil ekonomi? Karena memang waktu saya datang ke Malang itu saya masih dalam posisi bingung menentukan jurusan. Bingung menentukan jurusan, akhirnya saya memilih jurusan yang sesuai dengan waktu saya SMA. SMA saya IPS. Saya juga sudah belajar dasar-dasar ekonomi di IPS kan. Kemudian saya sampai di Malang, ya akhirnya saya ambil jurusan manajemen di Unitri ya. Oke. Setelah selesai di Unitri, saya tidak langsung kuliah. Saya bekerja di salah satu perusahaan perbankan. Setelah lulus langsung kerja gitu di salah ya. satu perusahaan perbankan. Jadi gak langsung melanjutkan S2 gitu ya. Betul. Bekerja di perbankan tadi. Betul. Terus setelah bekerja saya belajar. Oke. Menjadi santri lah ya. Oke. Jadi santri di STF, di Sekolah Tinggi Filsafat, ketemu Mas Habibie yang di depan ini. Oh iya. Ya. Saya minta tolong untuk merekam gitu ya. Iya, kemudian saya banyak belajar ke beliau, Mas Habibie. iya, dan saya dapat banyaklah ilmu-ilmu yang khusus dari beliau. Dari Mas Habibie. Mas Habibie. Mas tepatnya. Habibie boleh dipastikan sudah kerekam apa belum? Sudah. Timernya jalan. Timernya jalan. Oke. Itu aja Mas ya. Jadi saya setelah STF, kemudian saya ada informasi beasiswa, saya ikut tes. Akhirnya pekerjaan ditinggalkan, yang bekerja sifatnya di mengikat perbankan. ditinggalkan. Kalau yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup tetap dikerjakan. Oke. Ya akhirnya ya sudah, saya kuliah sambil lalu bekerja sesuai dengan apa yang bisa saya kerjakan. Nah, salah satunya adalah saya bikin agensi namanya Malang Mega Property. Sampean bisa di like. Oke, nanti misalkan mau di share juga kita munculkan gitu. Boleh. Malang Mega Property. Nah, kalau di online namanya Hamdalah. Oh, yang di online Hamdalah. Hamdalah. Selalu bersyukur. Alhamdulillah. Kalau untuk sampingan yang lain itu Istri. Enggak, kalau ngurus anak kan bukan pendapatan gitu, tapi kan. kewajiban. Kewajiban. Enggak, aktivitas yang mungkin memunculkan pendapatan tapi tidak di bidang properti ataupun online itu di apa? Tidak ada. Saya sementara ini sumbernya dari situ. Sumbernya dari properti sama online. Oke. Seperti itu. Kalau di antara dua-duanya itu, entah properti atau online, Mas Faisal sendiri itu enak di mana? Kalau pertanyaannya enak tidak enak, sebenarnya semuanya sudah enak. Kenapa saya bilang enak? Karena kalau di online itu sudah saya sistemkan. Jadi saya tidak terlibat banyak waktu untuk secara teknis ya bekerja di online. Jadi saya buat sistem, saya ambil manajer, saya ambil keuangan, kemudian saya atur di situ prosedurnya dan struktur fungsi organisasinya. Akhirnya ya sudah, saya tinggal berdoa kepada Allah semoga usaha yang sedang kita sistemkan ini berjalan dengan lancar. Berarti dua-duanya misalkan suruh pilih itu, kalau yang properti itu banyak menyita waktu saja. Kenapa? Karena memang sebenarnya dua usaha ini yang paling lama saya tekuni adalah di properti. Jadi Mas Faisal sebenarnya lebih enjoy di mana? Kalau enjoy, saya pikir semuanya enjoy Mas. Karena kalau di online itu kan pendapatannya harian. Kalau properti itu tidak harian, sifatnya temporal. Jadi kadang satu bulan kalau saya closing 5 ya saya dapat uang 5 closing itu. Kalau online kan harian. Kalau ini sifatnya adalah
ya dibilang besar ya. Sampai yang tahu sendiri kalau properti kan harganya nggak seperti jual gorengan kan gitu kan. Benar. Dan pendapatannya juga nggak seperti pedagang gorengan gitu ya. Berarti misalkan tidak bisa memilih begitu, saya kategorikan yang menjadi sumber tetap adalah di properti gitu ya. Dan kemudian online. Lebih mengenyampingkan di online ini gitu ya. Bukan mengenyampingkan ya, lebih pilihan kedua. Tidak pilihan, karena begini. Secara teori itu kan kita harus punya pendapatan itu ada yang harian, ya kan? Oke. Ada yang sifatnya itu bulanan atau yang jangka panjang, bisa tahunan, 2 tahunan seperti itu. Nah, kalau sampean baca bukunya Robert Kiyosaki tentang 4 kategori pelaku bisnis, itu kan ada yang di posisi sebagai employment atau karyawan, ada self employment, ada yang business owner, ada yang investor. Saya berharap alhamdulillah ini masuk pada kategori business owner. Kenapa saya bilang business owner? Karena untuk dibilang investor juga masih belum. Jadi itu saya termasuk pemilik bisnis yang mengundang para investor untuk menanam modal gitu. Di tempat perusahaan yang saya bangun. Seperti itu, Mas. Kalau di properti saya masih self employment. Jadi saya hanya berusaha untuk melakukan penjaringan kerjasama kepada para pelaku properti seperti developer. Saya masuk di bidang pemasarannya dulu. Nah, ya sementara masih di sana sampai sekarang. Berbentuk digital juga sistemnya yang di properti. Kalau di properti digital, offline sama-sama jalan. Kalau yang di online memang fokus di digital. Kalau online digital. Berarti udah masuk ke kategori digital semua ya sumbernya gitu ya. Dan saya menangkap Mas Faisal ini kelihatannya dari cara jawabnya itu selalu berusaha untuk bahagia gitu ya. Dan boleh dibilang seperti itu. Karena memang kita harus optimis. Entah nama yang di online dinamakan hamdalah dan selalu bersyukur. Selalu bersyukur pada Allah. Selalu bahagia berarti Mas. Selalu bahagia, selalu menerima apa yang ditakdirkan. Kalau boleh tahu, Mas Faisal pernah tidak bahagia? Ya, namanya manusia itu kan pasti ya. Iya. Tapi saya memaknai kebahagiaan hidup itu adalah ketika saya selalu bersyukur atas apa saja yang terjadi. Kalau saya sudah tidak bersyukur, di situ saya tidak bahagia. Misalnya ada kondisi lalai. Kondisi lalai itu seperti misalnya jengkel sama orang. Misalnya jengkel atau harapan yang tidak terrealisasi. Itu kalau kondisi lalai, tidak sadar diri, disitulah kemudian tidak bahagia. Saya bisa dikategorikan sedih nggak? Sedih, mungkin sedih. Jadi pernah merasakan sedih pada saat di titik itu ya? Pada saat kesal, kemudian apa tadi? Harapan misalnya tidak terrealisasi, tidak sampai. Sedih pasti. Tetapi alhamdulillah karena kita ini hidup tidak sekedar bekerja, tapi kita harus belajar, maka pada akhirnya kebahagiaan itu diukur oleh cara pandang. Semakin sampean atau saya sendiri mengerti tentang diri, tentang makna kebahagiaan, maka apa saja yang datang, entah berupa masalah, entah berupa apa saja yang tidak kita sukai, hanya bisa kita maknai itu sebagai sesuatu yang tidak berada pada bagian dari diri kita. Nah, kalau saya sudah berusaha sadar dan posisi sudah siap dibenturkan dengan segala macam masalah, ya akhirnya tidak ada masalah dan saya anggap itu hanya sekedar gelombang-gelombang yang terus saya rasakan.
Kemudian alhamdulillah sekarang Alhamdulillah. sudah punya istri ya? Oh, sudah punya anak. Sudah punya istri, sudah punya anak, bisa melanjutkan S2, terus bisa bergerak di bidang properti dan juga alhamdulillah ada pemasukan di bidang online juga gitu ya. Nah, katanya ini Mas ya, saya pernah dengar dan pernah baca orang yang berkembang kemudian mencapai pada titik mungkin dianggap itu adalah goal ataupun target gitu-gitu, pasti berangkat dari titik terendah gitu ya. Kalau boleh mungkin diceritakan, Mas Faisal pernah berada di titik terendah? Oh, pernah. Di titik apa? Ya, di bidang bisnis. Di bisnis aja? Di bisnis aja. Kan nggak mungkin dong Mas Faisal mulai kecil langsung bisnis, kan nggak mungkin. Apa memang latar belakangnya Mas Faisal dari kecil memang di bisnis gitu, akhirnya di titik terendah itu? Enggak, saya bisnis. Kan pelajar. Setelah jadi pelajar bekerja kan. Kalau ditanya titik terendah, ya pastinya selama hidup saya adalah ya ketika misalnya saya berhenti dengan sebuah pekerjaan ya, kemudian di sana saya tidak punya pendapatan apa-apa dan tidak bisa bekerja sebagaimana saya sekarang ya. Jadi waktu itu saya bergantung pada gaji dan saya sudah resign keluar dari sebuah perusahaan ya. Akhirnya ya itu titik paling rendah, dimana di saat itulah kemudian tidak hanya masalah urusan makan yang susah, tapi teman-teman juga yang biasanya dekat menjadi agak jauh gitu ya. Jauh. Dan kepada siapa lagi saya harus mencari apa istilahnya ya, tempat pertolongan kalau bukan pada Tuhan. Nah, saat titik terendah itulah kemudian saya bertemu dengan sosok guru yang tidak saya sebut namanya. Beliau adalah orang yang sangat menginspirasi saya sampai sekarang, dan akhirnya saya banyak belajar dari beliau. Dan saat itulah kemudian saya mencoba untuk keluar dari zona titik yang dianggap terendah itu. Akhirnya saya menemukan properti itu. Dan di properti itulah saya mendapatkan uang yang kemudian saya bisa menyelesaikan semua beban dan bahkan bisa bantu orang. Bisa bangkit dari titik itu ya. Bisa bangkit dari. Di tahun berapa itu Mas? Itu kurang lebih tahun 2015. Tahun 2015. Artinya pada saat bekerja setelah bekerja di perbankan tadi gitu ya. Ya. Titik terendahnya ya. Kemudian bangkit secara perlahan tadi yang disebutkan gitu ya. Mas Faisal sehat? Alhamdulillah. Secara fisik? Alhamdulillah. Punya 2 minggu yang lalu saya sakit. Ternyata tipes. Alhamdulillah bukan corona. Ya sekarang kan yang gempar corona gitu. Nggak, kalau riwayat Mas Faisal sendiri pernah sakit? Oh, nggak ada sakit parah, nggak ada. Alhamdulillah belum pernah ya. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan saya sehat terus, panjang umur, dan bisa bermanfaat untuk keluarga, untuk orang-orang dekat, orang-orang yang ya Indonesia lah. Amin. Doanya Mas Faisal ini sangat. Amin. Sangat. Ya doanya sampean ya. Karena sampean kan kondisinya juga sedang tidak menikah dan dibenturkan dengan asmara. Saya tahu kalau urusan asmara itu ada titik terendah dan itu nggak perlu wawancara ke saya. Cukup di skip. Dan kalian kok ditanya balik ini ya. Jadi untuk kesehatan Mas Faisal belum pernah. Alhamdulillah belum pernah sakit yang mungkin sangat membahayakan diri sendiri gitu. Dan saya simpulkan Mas Faisal ini kan
berusaha untuk terus bahagia gitu, kemudian selalu memasrahkan apa yang terjadi itu kepada Sang Pencipta gitu. Jadi begini, kebahagiaan itu adalah tujuan. Makanya setiap orang itu hidupnya tidak mungkin tidak mencari kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan dunia bisa dicapai dengan apa? Kalau menurut saya pribadi, kebahagiaan dunia itu bisa dicapai dengan ilmu. Dan menerapkan ilmu itu sendiri. Tentu dengan ikhlas. Apa saja yang terjadi, entah itu adalah misalnya sifatnya orang mendolimi kita, ikhlas. Kuncinya itu ya, ikhlas. Pedoman Mas Faisal itu ya. Harus ikhlas. Ya pedoman yang diajarkan oleh agama. Ya, Habibie yang terus mensupport saya untuk ikhlas. Oh ya, yang bantu merekam. Saya melihat ikhlas adalah lihat dari Habibie. Oh, boleh nanti bisa kita wawancara guru juga nih. Gitu ya. Ustaz ucap. Oke gitu. Jadi harus bahagia, Mas. Kalau sampean bilang apakah Mas Faisal selalu berusaha bahagia? Memang harus bahagia. Jadi Mas Faisal pernah dari titik terpuruk tadi ya. Nggak, saya lihat yang tadi kan selalu bahagia dimunculkan gitu, ternyata memang ada titik di mana dia tidak bahagia tapi diselangi dengan tetap ikhtiar ataupun memasrahkan kepada Tuhan, kemudian pernah merasa di titik terendah, paling rendah, sampai dijauhi teman, jauh saudara mungkin, sampai tidak kayak gembel, tau gembel? Jadi yang kan dibuat makan itu memang nggak ada pada waktu itu. Dan kejadiannya itu pada saat resign di kantor dan punya tanggungan. Gitu ya. Seandainya cuma resign gak ada tanggungan, makan kan banyak teman kan bisa kita numpang aja. Kalau udah punya tanggungan, kemana lagi kita akan bayar kalau gak utang? Nah, jadi kalau sudah hutang, nanti yang dihutangi kan pasti nagih. Sementara kita nggak punya uang untuk bayar. Nah, di tengah kondisi itu kan kita terhina, Mas. Itulah saya berusaha untuk bagaimana kita hidup ini harus bisa menyelesaikan segala kewajiban atau hak-hak yang harus kita penuhi. Sangat inspiratif ya. Amin. Mudah-mudahan Mas Faisal sekeluarga, istri beserta anak selalu diberikan kebahagiaan yang mungkin sudah pernah melewati titik terendah. Mudah-mudahan itu menjadi yang terakhir titik terendahnya gitu ya. Yang selanjutnya, kalaupun ada titik terendah lagi ya, saya sudah siap gitu untuk menikmati. Insya Allah. Semoga sekeluarga Mas Faisal diberikan kesehatan pertama, terus yang kedua panjang umur, rezekinya juga lancar dan diberkahin tentunya. Amin. Gitu ya. Dan yang terakhir, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas Anas, saya sudah mengungkapkan yang seharusnya tidak saya ungkapkan. Mohon maaf karena KS nih ya, kerja sampingan. Oke. Mohon maaf Mas Faisal sebelumnya. Intinya dari pribadi saya tidak bermaksud untuk membeberkan apa yang menjadi mungkin aib Mas Faisal, tidak, tapi semata-mata sharing gitu ya. Barangkali saya khususnya pribadi ada titik di mana yang bisa diambil sisi positifnya. Begitu tujuan saya sih. Semoga ada hikmah di balik cerita tadi ya. Amin. Dan ini dibantu rekam sama Mas Habibie. Gak apa-apa nanti Habibie ya. Ini kita share di YouTube, boleh kan? Boleh. Mungkin nanti punya akun sosial media mungkin. Di dua pekerjaan saya silakan kalian kalau ingin secara tahu pekerjaan personal Malang Mega Property. Kalau personal ada channel Ilmu Official. Oke, itu YouTube juga ya? YouTube. Yang boleh di-share sosial medianya mungkin yang boleh itu saya saja, bagikan. itu saja. Oke, jadi channel Ilmu Official sama Malang Mega Property. Sama Malang Mega Property. Oke, nanti kita munculkan atau kita tampilkan di bawah ataupun
di pinggir-pinggir itu ya. Terima kasih, di pinggir-pinggir sungai. Di pinggir-pinggir sungai. Makasih Mas. Ya, sama-sama Mas Anas. Karena masih. Dan saya doakan juga semoga Mas Anas segera menikah. Amin. Terima kasih doanya. Karena masih wabah corona gitu ya, sama pemerintah memang dibatasin gitu ya. Harapannya, saya berusaha mulai tadi untuk membatasi gitu ya, karena ikut protokol tadi gitu ya, dan masih belum bisa salaman. Jadi mohon maaf salaman yang ya, gini. Terima kasih Mas.